saya akan menjelaskan materi tentang tanah. Pedosfer merupakan kulit terluar litosfer yang terdiri atas tanah dan batuan induk, membentuk tanah. Tanah banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Ada tanah yang cocok digunakan untuk pertanian, ada pula yang tidak mendukung pertanian. Berbagai macam pemanfaatan tersebut sangat tergantung pada ciri sifat tanah. Sifat dan ciri tanah sangat ditentukan oleh faktor-faktor dan proses pembentukan tanah. Jadi ada proses pembentukan tanah. Proses pembentukan tanah ini diawali dari pelapukan batuan, baik pelapukan fisik maupun pelapukan kimia. Dari proses pelapukan ini, batuan akan terjadi lunak dan berubah komposisinya. Pada tahap ini juga batuan yang lapuk belum dikatakan sebagai tanah, tetapi sebagai bahan tanah, karena masih menunjukkan struktur batuan induk. Proses pelapukan terus berlangsung hingga akhirnya bahan induk tanah berubah menjadi tanah. Proses pelapukan ini menjadi awal pembentukan tanah, sehingga faktor yang mendorong pelapukan juga berperan dalam pembentukan tanah. Jadi ada faktor-faktor pembentukan tanah. Yang pertama itu iklim. Nah, iklim di sini itu ada unsur-unsur iklim yang mempengaruhi proses pembentukan tanah, terutama unsur suhu dan curah hujan. Suhu akan mempengaruhi terhadap proses pelapukan bahan induk. Apabila fluktuasi suhu tertinggi, maka proses pelapukan akan berlangsung cepat, sehingga pembentukan tanah juga cepat. Sedangkan curah hujannya itu akan berpengaruh terhadap kekuatan erosi dan pencucian tanah. Sedangkan pencucian tanah di sini itu yang cepat menyebabkan tanah menjadi asam atau pH tanah menjadi rendah. Yang kedua itu ada organisme. Nah, organisme itu sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan tanah dalam hal yang pertama itu membantu proses pelapukan, baik pelapukan organik maupun pelapukan kimiawi. Yang kedua itu membantu proses pembentukan humus. Yang ketiga mempengaruhi jenis vegetasi terhadap sifat-sifat tanah sangat nyata terjadi di daerah beriklim. Sedangkan seperti di Eropa dan Amerika, vegetasi hutan dapat membentuk tanah hutan dengan warna merah. Sedangkan vegetasi rumput membentuk tanah itu berwarna hitam karena banyak kandungan bahan organik yang berasal dari akar-akar dan sisa-sisa rumput. Nah, yang keempat itu ada kandungan unsur-unsur kimia yang terdapat pada tanaman berpengaruh terhadap sifat-sifat tanah. Jadi yang ketiga itu ada bahan induk. Nah, bahan induk terdiri atas batuan vulkanik, batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metafor. Batuan induk itu akan hancur menjadi bahan induk, kemudian akan mengalami pelapukan dan menjadi tanah. Yang keempat itu topografi atau relief. Keadaan relief pada suatu daerah akan mempengaruhi yang pertama itu tebal atau tipisnya lapisan tanah. Yang kedua, sistem pengaliran. Yang ketiga, waktu. Nah, ada beberapa karakteristik tanah. Yang pertama itu struktur tanah, tekstur tanah, keasaman tanah, dan yang kelima itu ketebalan volume tanah. Nah, komponen penyusun tanah ini tersusun dari 4 komponen. Yang pertama itu sebagai berikut. Yang pertama itu bahan mineral 45% berasal dari pelapukan secara mekanis dan diteruskan oleh proses kimiawi yang pada akhirnya membentuk mineral. Pembentukan tanah tersebut yang terdiri atas mineral primer dan sekunder. Yang kedua itu ada bahan organik itu 5% berasal dari sisa-sisa tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang mengalami pelapukan. Yang ketiga itu ada udara. Udara di sini itu ada 25% yang terdapat dalam tanah tidak sama dengan yang terdapat pada atmosfer udara yang berada dalam bentuk
berada dalam tanah selalu tepat termasuk kelembapannya. Yang keempat itu air. Air itu 25%. Air terdapat dalam pori-pori tanah dan dapat bertahan di dalamnya. Tanah yang dimaksud dengan profil tanah di sini ialah susunan atau lapisan tanah secara vertikal. Berikut adalah tanah secara umum. Yang pertama itu ada apisan tanah atas horizontal. Lapisan ini merupakan lapisan tanah teratas. Pada umumnya bahan organik karena merupakan tanah yang muda atau baru terbentuk sehingga masih banyak dipengaruhi oleh kondisi di atas permukaan tanah. Lapisan ini ditandai dengan adanya zona prakara dan kegiatan jasa hidup tanah. Yang kedua, lapisan tanah. Lapisan tanah bawah atau horizontal B. Lapisan ini juga mengandung bahan organik tetapi kurang dibandingkan dengan lapisan tanah atas. Lapisan ini merupakan zona pengendapan partikel tanah yang tercuci dari horizontal A. Pada lapisan ini terdiri atas tanah yang sudah terbentuk tetapi masih menunjukkan ciri-ciri struktur batuan induk. Yang keempat itu bahan induk. Nah, lapisan ini merupakan lapisan batuan induk yang masih padu. Ada jenis-jenis tanah. Jenis tanah interaksi antara faktor-faktor pembentuk tanah akan menghasilkan tanah dengan sifat-sifat yang berbeda. Berdasarkan pada faktor pembentukan dan sifat tanah, ada beberapa ahli yang mengklarifikasikan tanah dengan klasifikasi yang berbeda. Nah, jenis-jenis tanah itu antara lain. Yang pertama itu tanah aluvia. Tanah aluvia terbentuk dari material halus hasil pengendapan aliran sungai. Persebaran tanah aluvia di Indonesia terdapat di pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa sepanjang Sungai Barito, sepanjang Sungai Mahakam, sepanjang Sungai Musim, dan sepanjang Bengawan Solo. Yang berikutnya ada tanah andosol, tanah yang berasal dari abu gunung api. Persebarannya itu terdapat di Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan Minahasa. Yang berikutnya tanah regesol, tanah berbutir kasar dan berasal dari material gunung api, terdapat di Bengkulu, pantai barat Sumatera, Jawa, Bali, dan NTB. Nah, tanah kapur, tanah yang terjadi karena hasil pelapukan batuan kapur dan sifatnya tidak subur, terdapat di Jawa Tengah, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Tanah litosol, tanah yang terbentuk dari batuan keras yang belum mengalami pelapukan secara sempurna. Tanah argosol, tanah gembut. Tanah ini itu terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang telah mengalami pembusukan. Nah, jenis tanah ini berwarna hitam sampai coklat, terdapat di Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Yang berikutnya tanah grumusol, tanah yang terbentuk dari material halus berlempung terhadap di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Madura, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara. Yang berikut tanah latosol. Tanah latosol di sini tanah latosol yang banyak mengandung zat besi dan aluminium gems. Tanah ini sering disebut tanah merah dan banyak dijumpai di daerah pegunungan. Tanahnya berwarna merah sampai kuning. Terdapat di Jawa Tengah, terus Jawa Timur, Bali, Lampung, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat. Jadi itu saja penjelasan materi tentang tanah dari saya. Sekian dan terima kasih.